ya, belum sempat saya buat tugasnya. Adalah. Oke. Sudah. Oke, saya mulai aja ya. Jadi modul ke-8 ini tentang SEM carving dan segmentation. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda ya, tapi karena materinya itu tidak terlalu panjang, jadi akhirnya saya gabungkan. Padahal kedua-duanya ini materi yang relatif penting ya di dalam fisik komputer, karena ini terkait dengan dasar-dasar yang ada pada fisik komputer. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perubahan ukuran citra. Jadi kesannya aneh ya yang SEM carving ini. Jadi ini sebetulnya algoritma untuk mengubah ukuran citra. Kenapa istilahnya ya? Padahal sebelumnya ya di praktikum 3 kalau saya nggak salah, kita juga udah mencoba merubah ukuran citra, yaitu hanya tinggal menggunakan fungsi resize ya. Nah, namun di sini kita akan melihat kenapa fungsi resize ini memiliki kekurangan. Nah, kenapa ada kekurangannya nanti akan kita lihat berikutnya ya, kenapa seperti itu. Nah, kemudian selain tentang proses resize ini, kita juga akan mempelajari tentang segmentasi ya atau segmentation. Jadi kalau udah dibilang segmentation ini memang suatu konsep yang sangat penting karena memang akan digunakan di banyak tempat. Jadi istilahnya di banyak aplikasi itu kemungkinan besar akan banyak kita gunakan proses segmentation. Jadi segmentation ini nanti akan kita bagi-bagi ya, dari suatu gambar kita bagi-bagi berdasarkan objek-objek yang ada di dalam gambar tadi itu apa-apa aja gitu objeknya. Nah, oke, pertama sekali kita lihat dulu tentang SEM carving ini. Nah, kenapa SEM carving ini sangat sangat penting gitu ya. Nah, akibat dari asal muasalnya ya karena dari ukuran layar. Kan layar, apakah itu layar komputer kita, layar HP aja bisa beda-beda, layar TV apalagi jauh lebih banyak lagi bedanya. Nanti ada layar apalagi ya. Ya intinya semua layar atau screen itu memiliki perbedaan ukurannya. Nah, sehingga apa? Sehingga hasil citra yang ditampilkan atau yang akan dihasilkan itu jadi berbeda pula. Nah, sehingga kita berpikir, nah kalau misalnya berbeda ukuran citranya, gimana caranya supaya ukuran citra tadi, kalau misalnya kita perkecil atau kita perbesar, data ataupun objek penting yang ada di dalam gambar tadi itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi intinya objek pentingnya itu tetap dengan ukuran yang sama, ya. Nah, jadi yang sering kita lakukan biasa kita melakukan memaksa. Jadi kalau kita lakukan resize itu seperti kita memaksa ukuran ya untuk citra yang kita berikan. Jadi intinya bisa saja kalau misalnya kita gunakan persentase dengan aspek rasio yang sama, itu kemungkinan besar nggak ada masalah ya. Jadi misalnya ukuran citranya itu kalau kita lihat di sini, nih ya, ini contohnya ada gambar bebek. Ini kalau saya tutup baru muncul ininya ya. Nah, misalnya yang gambar bebek tadi, ukuran citranya adalah tingginya 304, sedangkan lebarnya 405. Ya. Nah, kalau kita memperkecil ataupun kita perbesar, dengan menggunakan aspek rasio yang sama, sebetulnya tidak terlalu bermasalah ya. Misalnya kita perbesar 20% misalnya, tapi kedua-duanya 20%, maksudnya lebar 20%, tingginya juga 20%. Nah, biasanya gambar yang dihasilkan masih lumayan bagus ya, kalau aspek rasionya sama. Tapi kalau misalnya berbeda, misalnya yang kita ubah misalnya lebarnya aja atau tingginya aja, maka hasilnya itu bisa menjadi aneh, bukan aneh ya,
ya nggak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Kenapa? Karena saat kita melakukan proses perubahan ukuran daripada suatu citra, kita akan melakukan proses yang namanya stretching. Jadi stretching ini kalau kita artikan lebih ke peregangan ya, meregangkan citra ataupun kita kecilkan ya, shrinking. Jadi sehingga hasilnya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, misal kita lihat yang gambar tadi ya, gambar image bebek tadi, ukurannya tingginya 304 ya, 304 ini tingginya, kemudian lebarnya 405, kemudian tulisan 3 tadi adalah channel ya. Ini kan kita pelajari di praktikum 3 ya, kalau nggak salah apa praktikum kedua. Nah, kemudian kita coba resize. Nah, kita coba menggunakan resize yang biasa. Nah, kita akan melihat ke apa namanya ya, perbedaannya itu seperti apa ya. Nah, bisa dilihat di sini, yang sebelah kanan ini adalah yang originalnya. Sedangkan yang sebelah kiri ini udah saya resize gambarnya menjadi tingginya 300, silap saya. Lebarnya 300 ya, ketutup jadinya. Lebarnya 300 dan tingginya ini 304. Ya, kebalik dengan yang waktu kita print tadi, jadi kebalik ya. Di sini yang kita bermain dengan lebar dengan tinggi. Jadi di sini lebar dengan tinggi, tapi waktu kita print NumPy array-nya jadi kebalik, yaitu tinggi duluan baru kemudian lebar. Ya, jangan bingung-bingung. Tapi memang kalau memang bingung yang mana satu ya sebaiknya kita print dulu mana lebarnya, mana tingginya. Ya. Nah, di sini gambar aslinya ini bebeknya kan lebih panjang nih. Nah, waktu kita perkecil apa istilahnya ya, ukuran lebarnya itu kita perkecil dengan tinggi yang sama, bebeknya kesannya jadi lebih pendek. Nah, sehingga apa di sini? Citra apa namanya ya, objek penting yang ada di dalam gambar tadi menjadi berubah ya. Objek yang kalau kita lihat gambar ini memang sederhana aja, cuman ada bebek sama anaknya. Tapi inilah dia yang penting ya, objek penting yang ada di dalam gambar ini menjadi berubah ya, tidak sama lagi, tidak sesuai lagi dengan gambar asalnya. Nah, oke. Nah, berikutnya itu asal muasalnya dulu ya, kenapa kita mempelajari Sam Carving. Nah, jadi karena ukurannya itu tadi tidak simetris ya, sehingga karena apa namanya ya, hasil sesudah kita resize itu menjadi tidak simetris, kita ingin gimana caranya supaya objek yang penting yang ada di dalam gambar tadi itu ukurannya jangan berubah. Nah, tapi yang bagian lainnya itu yang akan kita ubah, kita perkecil atau kita perbesar seperti itu. Nah, solusinya untuk melakukan hal seperti itu dengan menggunakan algoritma yang namanya Sam Carving. Nah, jadi algoritma Sam Carving ini banyak sebutan lainnya ya, ada content aware image resizing, ada image retargeting, ada liquid scaling, banyak istilahnya, tapi semuanya itu merujuk hal yang sama. Nah, kenapa dikatakan Sam Carving? Karena proses resize-nya itu dengan jadi ini kata-kata ini muncul dari prosesnya itu sendiri. Jadi algoritma ini dikemukakan oleh ini kayaknya orang India ya, Shai Afidan sama Ariel Shamir. Ini apa namanya linknya ya, ini linknya. Di sini yang SEM ini artikelnya, sedangkan yang ini ada istilahnya simulasinya kalau saya nggak salah. Oh ya, ada videonya. Ya, ada video simulasinya di sini. Nah, jadi gimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya gambar objek pentingnya itu tidak berubah, sedangkan yang bagian lain yang kurang penting itu yang akan kita rubah. Nah, caranya seperti ini. Caranya kita menemukan jalur-jalur ya, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah path. Jadi jalur-jalur yang ada di dalam citra yang kurang penting. Nah, jadi kita temukan yang kurang penting pada citra tersebut.
Nah, proses penemuan jalur-jalur yang kurang penting ini kita sebut dia sebagai SEAM. Ya, SEAM. SEAM ini kalau kita artikan itu jahitan. Ya, kalau kalau terkait dengan jahit menjahit ya, SEAM ini seperti apa ya, menjahit gitu ya, proses menjahitnya itu disebut dengan SEAM. Nah, kemudian sesudah kita menemukan jalur-jalur yang kurang penting tadi atau SEAM tadi, ya kita pindahkan yang kurang penting tadi dari citra untuk mendapatkan citra yang bisa kita ubah skalanya. Nah, dan proses pemindahan tersebut kita namakan sebagai carving. Nah, carving ini kalian bayangkan seperti orang mengukir kayu, ya kan, mengukir kayu untuk membuat ukiran. Nah, itulah yang kita sebut dia sebagai carving. Jadi maknanya bagian, nah mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini. Nah, bagian yang kurang penting, ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini yang pentingnya itu yang ada gambar bebeknya itu yang penting. Jadi yang ini yang akan kita biarkan. Tapi yang kurang penting ini, nah ini yang akan kita temukan. Jadi kita akan menemukan bagian yang kurang penting, jalur-jalurnya yang disebut sebagai SEAM. Kemudian kita pindahkan, ya, kita pindahkan yang tidak penting tadi, ya. Proses pemindahannya itu yang kita sebut dia sebagai carving, ya, carving atau kita ukir dia. Nah, kemudian, ya, oke, ya. Ini masih ada yang belum di-admit lagi nih, Bu. Oh, oke. Ya, karena saya buat pakai ada plugin otomatis masuk, kalau saya udah berpindah layar jadinya nggak bisa masuk ya. Oke, ini udah masuk semuanya. Tadi 21 orang. Oke ya, udah masuk semua. Kalau ada yang belum masuk nanti bilang aja lagi. Oke, nah baik, kita lihat kembali ya gambar yang tadi. Nah, kita perhatikan. Jadi yang bagian biru-biru ini yang kita sebut dia kurang menarik, sedangkan yang hijau ini itu adalah objek penting yang ada di dalam gambar atau citranya, sehingga ini yang menarik dan ini yang kita inginkan itu nggak berubah. Nah, sedangkan yang bagian yang kurang menarik ini yang akan kita buang. Ya. Nah, prosesnya ya, proses untuk melakukan itu tadi, resize-nya itu bisa secara lebarnya saja atau dengan tingginya. Nah, kalau kita melakukan resize lebarnya saja, jadi lebarnya kita perkecil atau kita perbesar, ya di sini contohnya hanya lebarnya saja, sedangkan yang tinggi itu nanti kalian bisa cari sendiri di internet kode programnya. Nah, yang resize pada lebarnya saja, sedangkan tingginya tetap, ya, maknanya ada gambar, kemudian kita resize apakah kita perkecil atau kita perbesar, ya, tapi tingginya tetap, maka yang kita perlukan itu adalah SEAM yang vertikal. Nah, yang vertikal-vertikal kayak gini, jalur-jalur vertikalnya yang perlu kita temukan. Tapi sebaliknya, kalau yang kita inginkan itu gambarnya yang tingginya itu yang bisa kita perkecil atau kita perbesar tingginya, maka yang kita cari itu adalah jalur-jalur yang horizontal. Ya, jadi kebalik ya. Jadi jalur horizontalnya itu yang akan kita cari. Jadi path-nya atau laluannya, jalurnya yang kita cari adalah yang horizontal. Tapi kalau lebarnya yang kita ingin kecilkan atau kita besarkan, maka yang kita cari jalur yang vertikal, ya. Nanti kita lihat secara penggambarannya nanti akan nampak pada kode program yang nanti akan saya tampilkan. Nah, jadi saat kita mencari SEAM itu tadi, ya tergantung dengan apakah yang lebarnya yang kita kurangi, ya, ataupun tingginya yang kita kurangi, maka kalau lebarnya berarti dari atas ke bawah, ya jalurnya itu ya vertikal dari atas ke bawah. Tapi kalau tingginya yang kita kurangi atau kita perbesar, maka secara horizontal dari kiri ke kanan, ya. Nah, sekarang
apa yang penting yang perlu kita perhatikan di sini, bagaimana cara kita menentukan mana yang menarik, ya kan? Kan kita udah bahas ya di praktikum beberapa, saya lupa. Jadi bagaimana dari suatu gambar itu kita tentukan yang menarik itu yang mana? Karena yang menarik itu yang akan tetap kita retain atau kita nggak ubah, tapi yang tidak menarik itu yang akan kita buang. Nah, jadi untuk menemukan yang menariknya ini kita perlu menemukan suatu pengukuran, ya, metrik ukur, ya, untuk kita menemukan yang akan memberi nilai penting ke setiap pixel. Jadi istilahnya kan yang namanya gambar itu kan terdiri dari pixel-pixel kan, dari sini sampai sini itu semuanya adalah pixel. Berapa jumlah pixelnya itu akan tergantung dengan berapa jumlah panjang dan lebarnya, ya, atau lebar dengan tingginya, ya. Nah, jadi ada lagi yang belum masuk? Ini kayak tadi ke deny Bu, bukan ke accept semuanya Bu. Bentar ya. Oke. Nah, jadi untuk mendefinisikan menarik tadi, kita akan memberi nilai penting ke setiap pixel, sehingga kalau kita tahu mana yang penting, mana yang tidak, nanti kita bisa menemukan mana jalurnya. Jadi jalur pixel yang kurang penting itu yang mana, ya. Istilahnya kalau di dalam konsep fisik komputer, kita akan memberikan nilai energi untuk setiap pixel sehingga kita dapat menemukan jalur dari energi yang paling minimal, kemudian yang maksimal seperti apa. Nah, kemudian nanti berdasarkan nilai energi tersebut, ya, kita akan jalur untuk SEAM tadi akan kita tentukan. Nah, salah satu metrik untuk melakukan hal tersebut, ya, metrik itu istilahnya pengukuran untuk melakukan penentuan mana yang penting, mana yang tidak penting tadi, yaitu dengan menggunakan nilai turunan derivatif. Mungkin ini kalian udah belajar ya, matematika kalkulus ya kayaknya ya, turunan. Jadi mencari nilai turunan untuk setiap titik. Nah, ini akan menentukan indikator atau menentukan level aktivitas di dalam satu lingkungan, misalnya dari satu titik, kemudian lingkungannya itu seperti apa, ya, di kawasan titik tadi itu seperti apa kondisi daripada pixel-pixelnya. Nah, apa maknanya? Jika ada sesuatu aktivitas tertentu, makna aktivitas ini adalah nilai pixelnya itu berubah sangat jauh bedanya, ya, maka nilai turunan pada titik tersebut juga menjadi tinggi. Sebaliknya, jika suatu bagian itu polos atau tidak menarik, maka nilai pixelnya tidak akan terlalu jauh bedanya. Maka nilai turunannya juga jadi rendah. Nah, maksudnya seperti ini ya. Misalnya kan di sini ya, titik yang ini kalau kita lihat neighborhood-nya, lingkungan kawasan di sekitar titik itu, nah ini kemungkinan besar nilai turunannya itu akan rendah. Kenapa nilai turunannya rendah? Karena posisi di kawasannya itu ya tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi nilainya itu relatif nggak terlalu jauh perbedaannya. Kan ini kan laut apa danau ya. Jadi warna airnya ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, namun kalau misalnya titik yang kita ambil di sekitaran ini, ya, di sekitaran ini antara air dengan gambar bebeknya ini. Nah, kalau ini titiknya yang kita pertimbangkan, maka saat ini dia akan berpikir bahwa ini adalah suatu titik yang penting. Nah, kenapa titik tadi itu menjadi penting? Karena ada perbedaan aktivitas atau ada perbedaan nilai dari pixelnya tadi ya, nilai energi dari pixelnya tadi yang sangat signifikan bedanya. Ya kan kalau kita lihat di sini nilai tadi kan dilihat dari pixel. Pixel tadi kan itu ada warnanya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat warna yang di atas ini biru, kemudian di sini tiba-tiba warna coklat, kan
nampak ya, langsung ada perbedaan ya. Perbedaan nilai energinya itu berbeda langsung. Nah, jadi kalau muncul kondisi seperti itu, maka itu akan kita anggap suatu hal yang penting ya. Maka kita akan menganggap bahwa titik tadi itu adalah titik yang penting, titik yang berada pada kawasan yang penting atau menarik ya. Nah, untuk setiap lokasi piksel tadi, kita akan hitung energinya dengan menjumlahkan turunan dari X dan Y pada titik tersebut. Kita hitung turunannya dengan menghitung perbedaan antara piksel sekarang dengan piksel tetangganya. Proses ini sebetulnya sudah kita pelajari pada praktikum 3, di mana kita melakukan proses deteksi tepi ya, edge detection. Juga kita mengaplikasikan filter pada citra. Ya, jadi ini udah kita pelajari sebelumnya. Nah, gambar ini sebetulnya GIF ya, animasi, tapi karena ditampilkan di Jupyter Notebook, GIF-nya itu jadi hilang. Nah, ini yang udah kita pelajari. Jadi, bagaimana proses untuk mencari nilai pentingnya tadi, yaitu dengan menggunakan convolution atau konvolusi. Nah, ini kan kernelnya nih. Nah, ini kernelnya. Kita mulai dari atas, samping, bawah lagi, kemudian dari sini, kemari lagi. Ini adalah konvolusi. Sudah kita pelajari ya, jadi saya nggak ulang lagi, silahkan kalian baca kembali praktikum ketiganya. Jadi untuk apa guna dari konvolusi atau kernel ini? Yaitu untuk mengaplikasikan filter. Ya, untuk mengaplikasikan filter. Jadi di sini kita memberi nilai pentingnya itu dengan menggunakan filter. Ya, dengan menggunakan filter nanti yang kita gunakan nanti filter Sobel. Jadi filter Sobel ini termasuk blur juga dia ya, kalau saya nggak salah, untuk membuat kurang terang ya. Kalau yang kita pelajari sebelumnya kan yang pernah kita coba kan Gaussian, apalagi ya selain Gaussian, lupa. Yang teringat Gaussian aja. Nah, ini ada filter Sobel juga. Nah, jadi proses yang akan kita gunakan ini ya, yaitu dengan menggunakan matriks konvolusi. Nah, sesudah kita punya matriks energi, makna daripada matriks energi berarti setiap pikselnya itu udah ada nilai energinya. Nah, sesudah kita temukan nilai energinya tadi, maka berikutnya kita akan menghitung SEAM-nya ya. Jadi SEAM ini caranya kita menemukan jalur pada citra yang memiliki energi yang paling rendah. Kan ada matriks nih. Jadi bayangkan gambar itu ya seperti matriks, sebetulnya kan ada lebar, ada tinggi. Nah, jadi untuk setiap matriks nilainya itu tadi udah ada nilai energinya. Kemudian dari nilai matriks energi tadi kita cari yang paling minimumnya itu yang paling mana, yang paling rendahnya yang mana. Nah, jadi proses pencarian yang paling rendah ini sebetulnya kalau di dalam programming itu kita sebut dia sebagai expensive. Nah, expensive ini maknanya proses loop-nya itu harus berkali-kali ya, harus melakukan prosesnya itu berulang-ulang, bisa dua kali loop atau 3 kali loop, sehingga expensive. Kalau kalian belajar di algoritma dan pemrograman, kan kita gimana caranya kalau ada loop itu kita persingkat gitu ya. Nah, seperti pada misalnya pada teknik searching ataupun pada sorting ya kan itu pasti akan bermain-main dengan loop. Nah, di sini juga kita akan bermain-main dengan loop sehingga prosesnya ini adalah expensive. Ya. Kenapa? Karena kita akan mulai dari baris pertama sampai baris yang paling terakhir. Jadi kalau semakin besar image yang akan kita ubah, maka prosesnya menjadi semakin lama. Nah, sehingga karena proses tersebut kita sebut ya expensive ya, membutuhkan resource dan waktu yang lama, maka kita dapat menggunakan solusi dengan memanfaatkan dynamic programming. Nanti kalian belajar lagi lah ya dynamic programming, tapi di algoritma pemrograman sepertinya saya nggak sempat sentuh tentang dynamic programming ini. Nah, untuk setiap
Jadi proses dynamic programming-nya itu di mana untuk setiap pixel yang ada pada baris sekarang, ya, jadi istilahnya setiap pixel yang ada pada baris sekarang, kita hitung energi dari 3 lokasi pixel yang mungkin untuk pindah pada baris berikutnya. Saya sepertinya lupa memasukkan rumusnya ya, seharusnya ada rumus di sini, ya udahlah. Jadi ini ya, jadi untuk setiap 3 pixel ini, ya, kita hitung, kita lihat dari matriks energinya tadi, ya, kita akan untuk mengetahui ya dari 3 lokasi pixel tadi, kita akan pindah pada, kita lihat pada baris berikutnya ini, bawah kiri, bawah kanan. Jadi dari yang ini yang kita pertimbangkan, kemudian kita lihat, kita akan berpindah ke bawah kiri, apa bawah atau bawah kanan, ya, karena nanti kita akan mencari garis, ya, jalurnya itu yang akan kita cari, dan proses pencariannya itu yang kita sebut sebagai SEAM. Nah, proses ini akan berulang hingga mencapai baris paling bawah. Pada baris paling bawah akan dilihat nilai kumulatif yang paling kecil, lalu kita akan melakukan proses backtrack ke atas. Jadi waktu kita cari, nah ini kan kita cari ini nilai-nilai untuk 3 ini, yang paling kecil itu yang mana, ya, yang paling kecil yang mana. Kemudian sesudah sampai ke bagian bawah sekali, maka kita akan melakukan backtrack, ya. Proses backtracknya ini berarti kita balik lagi ke atas, ya, kita balik ke atas dan kita cari mana jalur dari energi yang paling kecil yang mana. Nah, kalau tadi kan itu masih kita cari, misalnya dari 3 ini, kita cari yang bawahnya lagi, cari yang bawahnya lagi, cari yang bawahnya lagi, 3 pokoknya ya, 3 lokasi pixel. Nah, kemudian udah sampai paling bawah, udah sampai ke, apa namanya kan, citra udah yang paling bawah ya, sampai di paling bawah, kita backtrack, balik lagi ke atas, ya, kita balik ke atas, kita lihat yang mana satu yang paling kecil, maka itulah yang nanti akan menjadi jalurnya. Kalau misalnya di sini awalnya yang kecilnya itu di sebelah sini, berarti kita tarik kemari. Kemudian kita lihat lagi yang atasnya mana yang lebih kecil. Kalau misalnya di sini yang kecil, maka kita pindah kemari. Lihat atasnya lagi, lihat mana yang paling kecil, maka kalau misalnya di sini, maka kita tarik garis kemari. Dan seterusnya sampai ke atas. Sampai ke atas sehingga terbentuklah suatu SEAM, ya, jalur. Jahitan istilahnya ya, kalau dalam proses menjahit SEAM ini adalah jahitan. Nah, setiap SEAM yang kita hasilkan tadi, ya, itu akan dihapus. Nah, kenapa? Karena SEAM itu menandakan jalur dari bagian yang kurang penting pada suatu citra. Jadi nanti SEAM tadi akan kita hapus. Saat satu SEAM kita hapus, maknanya lebar citra akan berkurang sebanyak 1. Jadi kalau awalnya lebarnya 300, kita ketemu satu SEAM, satu jalur, kita hapus SEAM itu tadi, maka lebar citra itu akan berkurang menjadi 299. Nanti kita lihat perbandingannya itu seperti apa. Ya, jadi mungkin ini penjelasan ringkasnya seperti itu. Intinya kita cari energinya, kemudian kita lihat lokasi ininya, 3 lokasi pixel ini dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita akan backtrack, kita cari mana yang paling minimal untuk mendapatkan jalurnya. Ya, sesudah jalurnya itu kita temukan, maka jalurnya itu tadi akan kita hapus. Ya, akan kita hapus. Nah, ini dia proses kode programnya ya, ada kode programnya di sini. Nah, kode programnya ini akan mencari ini gambar duck yang tadi juga ya. Tapi di sini ya, di sini SEAM yang ingin kita temukan itu hanya 20 saja. Semakin banyak semakin lama. Semakin lebar gambar, gambar semakin besar, prosesnya juga semakin lama. Ada saya coba sebelumnya waktu saya buat kode program ini, gambarnya itu sekitar 800 ya lebarnya. Itu hampir 15 menit juga kayaknya ya nunggunya, apalagi waktu itu saya coba number of SEAM-nya itu banyak ya.
jadi lama prosesnya. Makanya tadi saya katakan ekspensif. Ya, kalau udah dibilang ekspensif, resource yang digunakan banyak, waktunya juga lama. Nah, oke. Nah, di sini gambar image-nya itu sendiri, ukurannya kalau nggak salah tadi udah saya tampilkan. Ini ya, 304 dengan 405, ya kecil aja, saya nggak pakai gambar yang besar karena lama nanti. Sedangkan SEAM yang akan saya hapus di sini hanya 20 saja, ya 20 saja. Nah, berapa jumlah SEAM yang ingin kita hapus? Ya suka-suka, boleh kita perbesar, tapi seperti tadi saya jelaskan, ya ukurannya menjadi lebih kecil. Kalau misalnya di sini kita buat 50, ukurannya menjadi lebih kecil 50. Ya, tapi prosesnya juga menjadi sedikit lebih lama, ya. Nah, ini kan once you get the idea of processing type, you can use a bigger number. Jadi, makanya kalau mau SEAM-nya itu lebih banyak lagi, jadi ukuran lebarnya itu menjadi lebih kecil lagi, ya berarti prosesnya itu menjadi lebih lama. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini dia. Ini gambar aslinya. Ini yang gambar asli yang gambar BWM tadi, ya. Nah, ini adalah gambar yang berikutnya. Ini SEAM-nya. Jadi istilahnya jalur dari kawasan yang tidak menarik yang ingin kita hapus. Ya, ini SEAM-nya yang warna biru-biru ini jalurnya. Jadi bagian inilah yang nanti akan dihapus. Ya, yang biru inilah yang nanti akan dihapus. Jadi sesudah dihapus, proses menghapusnya itu kita sebut dia sebagai carving. SEAM itu menentukan mana yang tidak pentingnya tadi, jalur yang untuk gambar yang tidak penting. Carving itu berarti kita hapus. Nah, sesudah kita hapus, hasilnya seperti ini. Ya, kalau kalian bandingkan ukuran citranya, lebarnya menjadi lebih kecil 20. Ada yang masuk lagi ya. Yang keluar. Oke, ini ya. Nah, kalau diperhatikan, gambar ukuran citranya lebih kecil 20 piksel. Kalau mau diubah 50 ya berarti nanti nambah lagi, berarti ukurannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian bayangkan, bukan bayangkan ya, bandingkan. Nah, bandingkan gambarnya. Jika kita menggunakan proses resize yang biasa, ya, resize yang biasa, maka ukuran dari objeknya ini akan sangat berpengaruh. Jadi objek yang pentingnya itu akan sangat berbeda ukurannya, seperti yang tadi saya tampilkan. Jadi bebeknya jadi lebih pendek gitu ya. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat bebeknya itu sama aja besarnya, ya ukurannya lebih kurang sama, ya tidak terlalu nampak perbedaannya. Tapi yang dihapus apa? Bagian yang tidak penting, umumnya itu background. Kan kalau kita lihat di jalur SEAM-nya ini kan umumnya background-nya kan. Nah, ini background-nya, ini juga ada sedikit ini yang ada di antara bebeknya ini juga background-nya yang kita hapus. Paham? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan SEAM carving? Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke. Nah, prosesnya seperti apa? Ini kode programnya. Sebetulnya ya, seperti tadi saya sampaikan, SEAM carving ini diciptakan oleh si Shai Afidan sama Ariel Shamir ini. Namun mereka kemudian bekerja di Mitsubishi Electrical kalau nggak salah. Jadi apa yang mereka temukan ini dipatenkan. Padahal sebetulnya di dalam OpenCV itu ada metode untuk, ada fungsi yang langsung tinggal panggil fungsi itu aja, langsung nanti proses SEAM carving-nya akan dilakukan. Nah, namun karena algoritmanya ini dipatenkan, akhirnya dikeluarkanlah dari fungsi tersebut, dikeluarkan dari OpenCV. Sama seperti deskriptor apa tuh SIF ya, SIF, kemudian surf, apa lagi?
shift dan shift ya kalau saya nggak salah. Nah itu juga dipatenkan, karena dipatenkan maka yang fungsi-fungsi tersebut dikeluarkan dari OpenCV. Nah salah satunya yang lain yaitu SIAM carving ini. Nah sehingga di sini kalau kalian lihat kok kesannya panjang kali gitu kode programnya ya, karena kita tidak menggunakan fungsi bawaan dari OpenCV, tapi kita buat sendiri kode programnya untuk melakukan proses SIAM carving itu tadi. Nah, di sini kalau kalian lihat ini dipisahkan untuk masing-masing fungsi, setiap fungsinya ada penjelasannya di sini. Yang pertama ini fungsi untuk menggambar SIAM yang biru itu tadi ya. Yang kedua ini fungsi untuk menghitung matriks energi yang seperti tadi saya jelaskan. Dari matriks energinya tadi itulah yang akan kita tentukan laluan yang paling minimal. Laluan SIAM yang paling minimal itu yang mana? Nah, ini yang tadi saya katakan, kita gunakan Sobel. Ya, Sobel. Jadi untuk menghitung turunan nilai X dan Y pada satu titik, itu kita akan gunakan filter Sobel. Dengan menggunakan kernel size-nya 3. Jadi konvolusi untuk kernel size-nya itu adalah 3 ya, 3 kali 3. Kemudian find vertical SIAM. Nah, ini proses untuk melakukan berdasarkan energi matriknya ya. Di sini kita akan mencari dari atas ya. Jadi istilahnya yang tadi saya jelaskan ya, 3 lokasi dari atas cari sampai ke bawah. Kemudian dari bawah, kemudian kita backtrack mana yang paling minimal. Jadi dari proses backtrack yang paling minimalnya itu, maka muncullah gambar yang biru-biru itu tadi. Ya, overlay vertical SIM. Nah, itu yang kita menggambar dia. Yang biru itu tadi. Ya, ini prosesnya. Kemudian, baru berikutnya kita remove. Nah, yang SIAM yang udah kita temukan tadi itu akan kita remove. Ya, di remove sehingga ukuran image-nya itu akan berkurang sejumlah berapa SIAM yang akan kita hapus. Ya, yang lainnya ini fungsi utamanya sama aja, cuma tinggal manggil-manggil fungsi yang ada di atas itu tadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu? Nanti bisa dicoba aja. Ya kalau emang lihat kode programnya ribet gitu ya. Nah, tapi berhubung udah saya sediakan, tinggal kalian pakai aja, nggak harus berpikir yang susah-susah. Kalau di kuliah fisik komputer ini di luar negeri, malah kalian harus membuat sendiri nih kode program ini kan. Nah, tapi berhubung kita ngapain bersusah-susah kan, jadi kita gunakan aja kode yang udah ada. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya, diubah sesuai dengan keperluan. Oke, nah berikutnya kalau tadi kan kita hapus ya, kita perkecil ukuran dari citranya. Nah, selain dari kita perkecil, kita juga bisa memperbesar ukuran citra tanpa merusak citranya itu sendiri. Ya, logikanya sama. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini kan gambar bebek yang tadi ya, waktu kita perbesar bebeknya jadi panjang. Nah, padahal kan paling panjangnya itu sekitar segini, tapi waktu kita perbesar bebeknya itu jadi lebih panjang. Nah, namun kalau kita menggunakan SIAM carving ya, maka hasilnya menjadi lebih bagus, di mana objek yang penting itu ukurannya tetap sama, tapi jalur yang tidak penting ya, SIAM itu tadi yang tidak penting, maka itu yang akan diperbesar, istilahnya seperti yang tidak penting itu seperti kayak di copy paste seperti itu ya, diperbesar bagian yang tidak penting itu tadi. Ya, jadi istilahnya logikanya mirip. Kalau tadi waktu kita perkecil, kita temukan SIAM-nya itu kita hapus. Nah, kalau sekarang kita perbesar lebarnya, sama juga SIAM-nya itu yang kita temukan, kemudian bagian dari SIAM-nya itu yang kita perbesar, ya, diperbesar. Nah, logikanya seperti itu ya, tidak terlalu jauh berbeda prosesnya, hanya bedanya kalau tadi dihapus, sekarang kita perbesar. Nah, ini dia kode programnya. Kode programnya sama persis seperti yang di atas, hanya ditambahkan fungsi add mana dia? Nah, ini dia, fungsi add vertical SIAM.
Jadi kita bukan hapus. Nah, kalau tadi seamnya kita remove. Nah, kalau tadi yang kita panggil remove vertical seam. Nah, kalau sekarang yang kita panggil adalah fungsi add vertical. Jadi yang kita tambah lagi. Nah, kita coba ya. Coba di sini. Ini berapa ya saya buat seamnya? Kalau gede-gede kali lambat sekali dia. 20. Oke lah. Gambar yang sama sepertinya. Oke. Nah, ini dia. Tadi kan yang seamnya udah ditampilkan yang di kode program pertama, jadi di sini nggak ditampilkan lagi. Tadi kan lebih kurang di sini ya, seamnya lebih kurang di sini, kemudian ada di sekitaran sini 2 buah kalau nggak salah, kemudian di sebelah kanan ini juga. Nah, sehingga kalau tadi kita remove, nah sekarang kita tambah. Jadi coba diperhatikan, lebarnya jadi nambah nih di sini. Ini kan kira-kira lebarnya ada sekitar berapa piksel ya? Gimana cara membandingkannya ya supaya sejajar. Ini kan nambah 20 piksel nih nambahnya. Ini kan kalau kita tarik garis kemari, nah di sini ada penambahannya nih. Ada nambah sekitar berapa piksel nih? 5 piksel mungkin ya. Nah, kemudian yang ini juga nih. Jarak antara bebek yang kedua, anak bebek yang pertama dengan yang keduanya ini. Nah, coba dilihat, ini juga ada sedikit aja perubahan lebarnya. Kemudian yang ini juga, ya, yang sebelah kanan ini juga bertambah lebarnya, ya, kalau diperhatikan. Nah, kenapa yang di bagian situ? Karena di bagian situlah dia seamnya. Kalau tadi seamnya itu kita hapus, kalau sekarang bagian seamnya itu yang kita tambah, ya, gitu, tambah yang baru. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke menghapus objek pada citra. Nah, jadi ternyata ya kita bisa menghapus objek dari citra. Nah, dan inilah aplikasi yang apa ya istilahnya, salah satu kegunaan daripada proses seam carving, di mana kita bisa membuat objek tadi hilang sama sekali pada suatu citra. Kode programnya lebih kurang mirip seperti yang di atas, hanya di sini ditambahkan proses untuk menggambar box-nya, ya, rectangle-nya. Kemudian nanti yang diubah cuman bagian ininya aja untuk menghitung energi matriks. Kalau tadi kan energi matriksnya itu dihitung untuk keseluruhan citra. Nah, kalau sekarang yang dihitung energi matriks untuk bagian yang kita ingin hapus aja. Jadi bagian yang kita pilih aja. Ini ya, misalnya di sini ya. Ini gambar yang sama. Misalnya di sini kita mau hapus bebek yang pertama ini ya, anak bebek yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini agak lama ya, karena lebarnya ini lumayan nih. Ada sekitar 30 mungkin ya. 30 piksel, agak lama prosesnya. Ya, number of seam remove, 1, berapa nih jumlahnya? 21, 22, 23. Berapa jumlah piksel yang dihapus? Oh, ternyata lebih 30. Oh, 50 malah. Oh, 66. Berarti jumlah piksel di sini yang dihapus ya itu ada 66. Oke, ini nanti akan ditambah. Kalau tadi di remove ya, yang proses yang pertama itu di remove gambarnya. Yang ini kita akan menambahkan dengan gambar yang baru yang mirip sesuai dengan di sekelilingnya ini. Jadi dia akan melihat yang sekelilingnya ini seperti apa, dia akan digantikan dengan gambar yang mirip itu tadi. Udah selesai atau belum? Belum sampai 50. Ah, ini dia.
nggak nampak ya, nggak habis kepotong ya. Masih nampak ini sedikit nih. Masih nampak ada bebeknya sedikit. Saya coba untuk gambar yang kecil, memang hasilnya agak kurang kurang bagus ya, masih ada sisa. Jadi dari objek yang ingin kita hapus tadi itu masih ada sisa. Tapi kalau gambarnya itu lebih besar, hasil objek yang kita hapusnya itu menjadi lebih bagus. Cuman sayangnya kalau citranya itu semakin besar, prosesnya juga menjadi lama. Seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk lebar 800 aja sekitar 15 menit saya harus nunggu untuk keluar hasilnya. Nah, tapi kalau kalian mau coba silahkan gunakan gambar yang lebih besar, kemudian tinggal dipilih aja bagian mana yang ingin dihapus, nah, nanti akan diproses sesuai algoritmanya, nanti akan dihapus. Ini masih sisa sedikit nih gambarnya. Kalau kita mau lihat gambar yang lain, oh ini exit-nya pakai Q kayaknya ya. Q. Saya ada sertakan gambar yang lain nggak ya? Oh nggak ada. Kayaknya ada gambar. Butterfly. Nah, ini mana yang agak kecil sedikit yang bisa kita hapus ya? Ini aja lah, gambar bunga yang ini. Gede juga nih lebarnya, banyak juga nih seramnya yang akan dihapus. Ini bisa sekitar 60, 70 mungkin. Lama ya. Jam berapa? Udah 11.12. Ada yang bertanya dulu? Oh ya, ada tugas nanti ya. Ada tugas kedua. Kemudian minggu ini minggu saya ngajar terakhir, minggu depan insya Allah dilanjutkan oleh Bu Lena. Tugasnya saya sambilan, mendingan saya jelasin tugasnya aja dulu ya sambilan menunggu. Tugasnya ini belum saya upload ke e-learning karena baru tadi saya buat, belum sempat saya upload, tapi saya jelaskan aja sekilas ya. Nah, jadi tugas 2-nya ini bayangkan kalian bekerja sebagai anggota dari CSI, jadi Crime Scene Investigation ya. Nah, jadi kalian bekerja sebagai tenaga cyber forensik. Nah, ini nanti kalau udah mau lulus bisa tuh apply di kepolisian. Ada alumni kita yang kerja di kepolisian. Jadi biasanya kalau lulusan dari S1 yang melamar ke kepolisian itu akan disesuaikan dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya IT ya kemungkinan besar ya terkait dengan forensik atau traffic light ya. Oke. Nah itu intermezzonya. Nah kemudian karena kalian bertugas sebagai cyber forensik, nah kali ini mendapat tugas untuk mengidentifikasikan gambar tato dari seorang kriminal yang didapat dari CCTV. Nah namun Anda belum mengetahui identitas orang tersebut. Jadi karena belum diketahui ya, nah kita perlu melakukan proses identifikasi. Nah, tapi kita memiliki gambar-gambar orang dengan tatonya masing-masing. Jadi ada gambar orang ya, ada tatonya, apakah itu gambar penuh, nanti ada tato di tangan misalnya dan seterusnya. Jadi tugas
kalian di sini ya mengidentifikasikan siapakah kriminal yang dimaksud berdasarkan gambar-gambar yang dimiliki. Nah, ini kan sering ya kalau misalnya nonton film atau drama detektif kan sering ya kan proses pencariannya kan. Kalau nonton CSI kan dulu ada tuh film namanya CSI, kan film ya, drama CSI, ada CSI New York dan seterusnya. Saya dulu lumayan suka juga nonton. Nah, jadi berdasarkan gambar-gambar, jadi nanti ada dataset gambar, kemudian kalian cari salah satunya itu misalnya sebagai query ya, image query-nya, cari dari berdasarkan image query tadi, cari di gambar trainingnya itu yang mana satu. Jadi gambar istilahnya berdasarkan gambar tato yang diberikan, nanti kalian cari yang mana satu yang paling mirip. Nah, untuk mengetahui identitas dari kriminalnya itu tadi. Nah, di sini ada panduannya. Data gambar boleh disimpan di dalam folder, kan gambarnya itu kan banyak. Di sini saya nggak membatasi ya gambarnya berapa, tapi mungkin minimal 10 ya. Minimal sekitar 10, boleh lebih. Mungkin kalau lebih prosesnya menjadi lebih lama. Jadi ya sekitar 10 aja untuk percobaan pertama. Kalau percobaan pertama 2 atau 3 gambar boleh, tapi kalau udah bisa jalan programnya ya diperbanyak aja gambarnya, bisa sekitar 10. Nah, gambar tadi bisa di dalam folder atau di dalam basis data. Kalau di dalam basis data, nah silakan kalian cari sendiri kode programnya, bagaimana cara membaca data dari basis data. Tapi di dalam folder pun udah cukup, nggak masalah kali ya. Nah, kemudian simpan image descriptor untuk semua file gambar tersebut. Nah, kemudian baca semua gambar tadi satu persatu, ya kan? Kan gambarnya banyak, jadi baca satu persatu, kemudian cari padanannya dengan menggunakan deskriptor yang udah kalian buat sebelumnya. Ya. Nah, gambar-gambar tato ini bisa cari di internet, tapi yang saya lihat banyak website dataset. Salah satunya itu adalah kaggle.com. Jadi di sini website yang berisi banyak dataset. Ada ya di dalam website ini ada gambar-gambar tato. Jadi itu nanti bisa kalian ambil aja contohnya beberapa gambar ya, download aja. Nah, kemudian gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Ya. Ada yang bertanya dulu? Masih belum kebayang ya. Tapi ini sebetulnya nggak terlalu susah, karena proses yang kalian lakukan di sini hanya menggunakan deskriptor aja, kan kita udah belajar ya, image deskriptor. Jadi intinya untuk gambar yang dicari buat image deskriptornya, kemudian untuk gambar-gambar yang disediakan itu juga dibuat image deskriptornya. Kemudian tinggal dicari mana yang paling sesuai, mana yang paling matching dari deskriptornya itu tadi. Nah, sebetulnya proses ini akan lebih nampak kalau kalian udah belajar tracking dengan recognition ya, tapi itu kita belum bahas. Jadi di sini kita hanya cukup menggunakan deskriptor aja. Di praktikum keberapa ya deskriptor? Kalau nggak salah sebelum TS tuh praktikum 5, 6 apa 7 ya, lupa. Oke, udah selesai belum tadi? Oh, udah. Input, output, mana dia? Nggak hilang kok. Nggak hilang image-nya. Ini kan. Ternyata gagal ya. Kode programnya gagal menghilangkan. Yang hilang cuma sedikit, agak bersegi-segi aja nih, sedikit yang dihilangkan. Gagal ternyata ya. Nah, sebetulnya bukan gagal ya. Kode programnya ya cuma bisa membaca seperti itu. Ya, tergantung kalian lagi nanti kan mengadaptasinya, gimana cara membuatnya supaya lebih bagus hasilnya kan. Kan tujuan dari computer programmer seperti itu. Oke, saya lanjut lah ya, walaupun tadi agak gagal sedikit nggak apa-apa. Saya lanjut ke segmentasi citra. Nah, segmentasi citra atau image segmentation itu merupakan proses pemisahan citra menjadi komponen-komponen penyusunnya. Ya, jadi kita segmen, kita pisahkan. Misalkan satu gambar itu kan ada
ya ada beberapa objek mungkin ya di dalam gambar tadi. Jadi kita pisahkan citra tadi menjadi komponen-komponen penyusunnya. Nah, segmentasi merupakan langkah penting dalam banyak aplikasi fisik komputer. Nggak hanya fisik komputer ya, image processing ya, pengolahan citra juga sangat berkaitan dengan segmentasi. Nah, ada banyak cara untuk melakukan segmentasi citra. Nah, kita dapat melakukan segmentasi citra menggunakan metrik seperti warna, tekstur, lokasi, dan lainnya. Jadi istilahnya bisa kita pisahkan objek tadi berdasarkan warnanya, ataukah berdasarkan tekstur, atau berdasarkan lokasi. Pokoknya banyak ya, banyak cara, banyak algoritma untuk melakukan segmentation. Nah, di sini hanya akan saya jelaskan satu saja, yaitu algoritma GrabCAD. Sebetulnya ada lagi algoritma watershed. Watershed itu kalau saya nggak salah berdasarkan warna dia, tapi nggak sempat lagi saya masukkan kemari. Nah, tapi di sini hanya saya jelaskan satu saja, yaitu GrabCAD. Nah, GrabCAD ini prosesnya metode segmentasi berdasarkan metode GraphCAD. Jadi pada metode ini kita akan menganggap keseluruhan citra itu sebagai graf. Jadi gambar itu tadi itu akan menjadi graf. Kemudian kita lakukan segmentasi graf berdasarkan kekuatan tepi, ya, edge detection pada gambar tersebut. Nah, kita akan membangun graf dengan mempertimbangkan setiap pixel itu akan menjadi node dan tepi itu dibangun di antara node, di mana berat tepi adalah fungsi nilai pixel dari dua node tersebut. Wah, bingung nih kan? Ketika ada tepi, nilai pixel menjadi lebih tinggi, sehingga berat tepi juga lebih tinggi. Nah, graf ini disegmentasi dengan meminimalkan energi Gibbs pada graf. Ini saya pun jadi bingung juga nih. Tapi intinya apa? Intinya, di sini ya, citra tadi ya untuk setiap pixel itu akan dihitung beratnya. Jadi dihitung beratnya dengan menggunakan ini tadi. Maksimum entropi. Nah, maksimum entropi, jadi berdasarkan maksimum entropinya itu tadi, entropi ini istilahnya seperti apa ya? Berat pada suatu graf. Nah, berdasarkan nilai beratnya tadi untuk setiap pixel, maka berdasarkan edge-nya itu akan dipotong gitu ya. Jadi objeknya itu yang akan diambil, dipotong. Di segmen istilahnya. Nah, algoritma itu sendiri kerjanya itu seperti apa? Yang pertama, ada citranya terlebih dahulu, ya. Kemudian berdasarkan citra itu tadi, kita buat bounding box. Nah, jadi kan kita nggak cari, ya mau cari keseluruhannya boleh juga, tapi di sini algoritma yang kita gunakan, jadi satu citra yang besar, kemudian kita pilih bagian yang ingin kita segmen, jadi objek yang ingin kita segmen itu kita ambil dengan menggunakan bounding box, ya. Kemudian dari bounding box tadi itu kita akan mask, ya, kita udah belajar mask ya, masking, untuk memperkirakan segmentasi. Nah, kemudian sesudah kita pilih bagian yang kita ingin segmen, nah berikutnya akan kita lakukan langkah berikut. Ya, yang pertama, kita perkirakan distribusi warna dari foreground dengan background dengan menggunakan Gaussian Mixture Model atau GMM. Kemudian langkah keduanya membangun Markov random field terhadap label pixel. Kemudian langkah ketiganya mengaplikasikan optimisasi GraphCAD untuk menghasilkan segmentasi terakhir. Bentar ya. Ya kalau kita lihat ini agak gimana ya, kompleks gitu ya, agak rumit. Namun karena algoritma ini tidak dipatenkan, nah jadi alhamdulillah kan, jadi tinggal kita panggil aja fungsinya GrabCAD. Nah jadi ini adalah fungsi untuk melakukan proses segmentasi dengan menggunakan algoritma GrabCAD. Jadi tinggal panggil ininya aja. Nah, tinggal nanti kita olah-olah sedikit parameternya ya kalau kita perlukan. Nah, bagaimana proses yang kita lakukan di sini? Ya, yang pertama ini ada kode programnya. Kode programnya itu nanti dari citra tadi kita akan menggambar bounding box-nya, kemudian berdasarkan bounding box-nya itu kita akan
merun algoritma GrabCAD-nya, ya ini dia. Yang pertama dilakukan, kita buat masking dulu, kemudian kita buat NumPy array untuk menyimpan data background dengan foreground-nya itu nanti, ya data background sama foreground-nya itu akan disimpan. Kemudian berikutnya kita run algoritma GrabCAD, kemudian kita buat mask yang baru supaya hasilnya itu bagus, baru kemudian ditampilkan. Ya, nah ini untuk jelasnya saya run program ini. Gambar yang tadi ya, gambar butterfly tadi. Nah, misal ini butterfly ini yang mau kita segmen, kita pisahkan dia dari background-nya. Ini kita pilih. Nah, ini prosesnya lebih cepat ya dibandingkan dengan SEAM carving tadi. Ini berhasil ya. Sampai ke antenanya juga berhasil di segmen dengan menggunakan algoritma GrabCAD. Nah, jadi segmentasi ini, kalau kita lihat yang ini lagi, nah muncul ya segmentasinya berhasil. Gambar yang kecil di sini bisa nggak ya? Oh, nggak muncul. Oh, ini karena dia kena dengan bagian bawah ini. Biasa kalau kena bagian bawah nggak bisa. Nah, yang ini bisa nggak ya? Oh, muncul. Kemudian yang ini muncul juga. Tapi kalau yang blur seperti ini nggak bisa. Jadi dia tidak berhasil di segmen. Kenapa tidak berhasil di segmen? Karena kan dia mencari entropi atau istilahnya nilai energi daripada pixelnya itu tadi. Nah, kalau misalnya ini yang background yang sifatnya itu nggak terlalu jelas, maka dia tidak akan berhasil di segmentasi. Jadi objek yang mana yang akan berhasil disegmentasi? Yang nampak jelas perubahan antara objek tadi dengan background-nya. Maka itulah yang akan berhasil disegmentasi. Paham ya? Kenapa? Karena dia akan melihat prosesnya ini pada GrabCAD, dia akan melihat antara background dengan foreground. Jadi kalau ada perbedaan nilai yang drastis ya antara foreground ya antara objeknya dengan backgroundnya, maka itu akan berhasil di segmen. Tapi kalau tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, misalnya seperti ini yang gambar blur seperti ini, nah itu tidak muncul ya, tidak berhasil di segmen. Kalau ini, nah ini oke, ini berhasil juga ya. Oke, saya tutup dulu. Nah, prosesnya seperti apa? Seperti tadi saya jelaskan, ini draw rectangle, ini adalah fungsi untuk menggambar bounding box-nya itu. Nah, run GrabCAD ini untuk algoritma untuk menjalankan fungsi GrabCAD-nya. Pertama, kita buat dulu masking. Masking itu kan istilahnya supaya belakang layarnya itu jadi hitam semuanya kan, tadi belakang layarnya jadi hitam ya. Kemudian ini untuk model backgroundnya, untuk mengetahui mana backgroundnya. Kemudian foregroundnya itu nanti akan disimpan saat kita menjalankan fungsi GrabCAD ini. Kan ini salah satu parameternya. Oke, kemudian ini untuk menampilkan aja. Jadi segmentasi yang udah kita berhasil dapat tadi, kemudian kita pindahkan ke layar hitam ya, di sini prosesnya. Kemudian di sini outputnya ditampilkan. Oke, nah itu adalah proses segmentation dengan menggunakan GrabCAD. Nah, ada algoritma segmentasi yang lain ya, tapi saya nggak tampilkan di sini. Kalau mau dikaji lebih lanjut silahkan. Banyak kalau kalian lihat artikel-artikel di Google Scholar misalnya, itu sangat banyak image segmentation ya. Nah, jadi sebetulnya sejak adanya perkembangan deep learning, metode segmentasi ini menjadi lebih mudah.
Ya, jadi kita bisa memanfaatkan deep learning untuk melakukan proses segmentasi, yaitu dengan menggunakan algoritma Faster, R, CNN, and UNet. Jadi ada algoritmanya seperti ini. Dan istilahnya proses ini ya, algoritma ini akan menghasilkan emas ya, emas yang otomatis. Kalau tadi ya saat kita jalankan ini, emasnya itu kan kita select dulu nih, gambar yang kita segmen itu kan kita pilih dulu, baru bisa kita segmen ya. Nah, kalau dengan menggunakan algoritma ini ya, Faster, R, CNN dengan UNet ini, proses mendeteksi objeknya itu menjadi otomatis. Jadi objek mana yang akan di segmen itu menjadi otomatis dan akan langsung tersegmen dari background-nya. Nah, namun apa? Apakah ini bermakna GrabCAD ini tidak lagi relevan? Ya, sebetulnya enggak. Kenapa? Karena algoritma Faster, R, CNN, and UNet ini hasilnya itu tidak rapi. Jadi istilahnya hasilnya itu tidak terlalu bagus. Karena dia kan secara otomatis satu citra semuanya, dia akan mendeteksi masking untuk setiap objek itu tadi. Jadi hasilnya itu tidak rapi. Nah, jadi bagaimana supaya dia lebih rapi? Maka dari data yang dihasilkan dari algoritma Faster, R, CNN, dan UNet ini, kemudian kita aplikasikan lagi algoritma GrabCAD. Maka barulah nanti hasil segmentasi objeknya ini menjadi lebih bagus. Ya, jadi intinya bukan berarti konsep-konsep lama yang ada pada fisik komputer ini tidak kita gunakan lagi sejak adanya deep learning ya. Tidak, walaupun memang deep learning ini kesannya wah gitu ya, kayaknya bisa segala macam gitu. Ya, tapi tidak seperti itu. Jadi banyak konsep-konsep dasar yang masih tetap bisa kita gunakan dan akan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian ini latihan. Nah, ini latihannya hanya sekedar mengubah kode program di atas ya dengan menggunakan gambar yang kalian ambil dari kamera HP. Jadi ambil gambar, mau gambar di dalam rumah boleh, mau gambar iseng misalnya gambar di dapur, misalnya gambar di ruang tamu, atau gambar rumah-rumah yang nampak di rumah-rumah tetangga misalnya, atau kalau ada pelihara binatang, gambar binatangnya, intinya apa aja ya, gambar apapun itu, gambar pemandangan boleh juga ya. Nah, jadi gambarnya kalian ambil pakai kamera HP, upload ke situs ini ya, m.g ini, kemudian gunakan proses SEM carving untuk mengubah ukuran gambar lebar dari gambar tersebut. Nah, khusus untuk latihan 1 ya, gambarnya itu sebaiknya kalian resize menjadi lebih kecil supaya prosesnya menjadi lebih cepat. Seperti tadi saya bilang ya, kalau ukuran citranya itu besar, prosesnya itu menjadi lama. Nah, sedangkan untuk yang latihan kedua, proses segmentasi itu tidak saya istilahnya mau gunakan ukuran yang lebih besar, silahkan, nggak ada masalah. Mau gunakan gambar yang sama pada latihan 1 juga nggak masalah. Ya, boleh bebas. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini latihan ini mudah aja, cuman tinggal ambil kode yang di atas, kalian coba sendiri, ya, tinggal diubah aja gambarnya. Ya, ini istilahnya sekedar latihan, makanya di sini dinamakan latihan, bukan tugas. Kalau tugas itu kan banyak kerja, tapi kalau latihan ya sekedar menggunakan kembali apa yang udah dipelajari sebelumnya. Ada yang bertanya? Ada? Terkait tugas tadi, deadline-nya itu kemungkinan sekitar 2 minggu ya. Cukup ya, 2 minggu ya. Kemungkinan nanti akan ada 1 tugas lagi, tapi nanti bagian Bu Lena itu yang memberikan tugasnya. Tapi memang saya planning sekitar 3 tugas. Ya, jadi ini tugas kedua dengan saya, nanti mungkin ada 1 lagi dengan Bu Lena. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Wah, semakin sunyi senyap gitu ya, makin akhir-akhir makin senyap. Oke lah. Sebetulnya kan kalau apa namanya ya, fisik komputer ini sangat menarik karena memang seperti yang saya jelaskan di awal-awal, teknologi atau ilmunya ini sangat berkembang pesat. Jadi sampai sekarang itu masih berkembang gitu. Jadi kalau kalian nanti mau mengambil tema fisik komputer pada tugas akhirnya, ya silakan aja. Malah saya sarankan gitu ya supaya lebih mantap gitu ya tugas akhirnya. Tapi bukan berarti tugas akhir ini harus yang susah-susah kali, enggak juga gitu ya. Jadi tugas akhir ini maknanya yang mungkin kalian selesaikan. Jadi jangan berusaha untuk canggih-canggih banget terakhir lama selesainya, enggak juga seperti itu. Tapi intinya apa namanya, materi fisik komputer ini menarik ya untuk dijadikan sebagai topik tugas akhir. Ya kalau kalian sekarang semester 6 ya atau 5 atau 5 ya, semester 5 ya. Berarti Iya, Bu, semester 5, Bu. 6. Semester depan udah bisa tuh mulai mikir-mikir apa ya topik untuk TA-nya. Jadi paling nggak nanti di semester 7, biasa kan semester 7 udah mulai habis mata kuliah, biasanya tinggal TA ataupun tinggal KKP atau KKN. Nah, itu udah bisa mulai fokus supaya bisa selesai tepat waktu. Karena memang di informatika di FMIPA itu terkenal yang paling lama selesainya ya, nggak tahu entah kenapa. Apa dosennya yang sibuk, apa mahasiswanya yang sibuk, ya sibuk gimana ya, sibuk nggak jelas, nggak tahu juga kali ya. Karena memang banyak sekali kasus di informatika ini. Tapi mudah-mudahan jangan seperti itu. Kalau bisa usahakan 4 tahun atau 4 tahun setengah itu udah selesai lah ya. Ngapain kita S1 lama-lama kali kan? Kapan mau lanjut S2-nya lagi kalau mau lanjut kan, kalau lama kali selesai S1. Oke lah, baik kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kuliah kita saya akhiri di sini saja. Kalau memang ingin bertanya boleh ditanyakan via WA, silahkan, tidak ada masalah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.